Ayo, Oke, Lalisha mana? lagi nggak bisa dia. Yuk, satu. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang udah hadir pada presentasi kali ini. Kali ini aku Ayo, bakal Chris. menjelaskan Review. terkait studi kasus pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi pada pasangan pemilik UMKM lansia. Sebelumnya izin aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alizra Mora Pringga. Nama saya Frederika Manuela Lawalata. Nama saya Nadine Bunga Naulira Tromon. Sumpah, ini gue kasih tahu aja dah. Ini kayak nggak bakal bisa malam ini dah. Soalnya ini besok kita udah harus ngumpulin. Duh, kacau banget anjir. Hilang-hilangan begini, Cok. Ya udah nggak usah, biar Berlin gue jelasin ulang dari ulang. Oke, biar Berlin gak usah ngomong deh. Nggak, lo nggak usah Berlin, lu denger gak? Dengar, dengar. Tadi kenapa nggak? Ya udah ulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Sorry, wabarakatuh. tadi apa tuh sinyalnya hilang-hilang. Kenapa, Gitu nak? gitu. Kenapa? Aduh, aduh, ya oke, gak apa-apa. Ya mulai lagi ya. Ya, ya, ya. Gue hajar lo ya. Satu, dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah hadir pada Zoom kali ini. Di sini aku bakal ngejelaskan tentang hasil observasi pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu studi kasus Pak Saman, pemilik UMKM lansia. Yang dimana ini salah satu syarat mata kuliah di Bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alizra Mora Pringga. Nama saya Nadine Bunga Naulira Tromon. Nama saya Frederika Manuela Lawalata. Oke, dan selanjutnya ada Alicia Estin Kamila dan juga Niko Mangayu Berliana. Dan selanjutnya aku bakal ngejelasin terkait latar belakang kita nih. Pada latar belakang ini, kita bisa menjelaskan pekerjaan yang layak merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sektor informal seperti pedagang kaki lima memegang peranan penting dalam menyediakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pekerjaan ini sering menghadapi tantangan seperti pendapatan yang tidak menentu, stigma sosial dan persaingan usaha yang tinggi. Studi kasus pada Pasaman, seorang pedagang kaki lima, menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai hambatan usaha informal tetap mampu bertahan dan berkontribusi pada ekonomi. Pada ekonomi lokal melalui inovasi seperti peningkatan layanan dan diversifikasi produk. Oleh karena itu, diperlukan dukungan, kebijakan, pelatihan, dan juga pengakuan sosial untuk memperkuat sektor informal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama ada ketidakpastian pendapatan. Pendapatan pasaman sangat tidak stabil karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, lokasi penjualan, dan jumlah pelanggan yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi baginya. Yang kedua, stigma sosial. Pekerjaan sebagai pedagang kaki lima seringkali dianggap tidak bergengsi, yang dapat memengaruhi kepercayaan diri dan motivasi pelaku usaha seperti pasaman. Ketiga, banyaknya pesaing. Adanya pesaing di sekitar tempat pasaman bekerja dan keterbatasannya menyebabkan kesulitan dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, ada minim minimnya akses pelatihan usaha. Pasaman menghadapi kendala dalam mendapatkan akses ke pelatihan usaha yang dapat dapat membantunya mengembangkan usahanya. Yang kelima, tidak ada jaminan tempat pedagang yang tetap.
Pasaman tidak memiliki jaminan tempat perdagangan yang tetap yang bisa menambah ketidakpastian dalam usahanya. Yang ketiga, yang keenam, penurunan usaha pasca COVID-19. Usaha pasaman mengalami penurunan drastis setelah pandemi COVID-19 karena rendahnya pemasukan. Tujuan dari penelitian untuk meng- Coba, sorry, Cok. Ini bisa di-crop kan? Bisa di-crop gak, Wak? Bisa, gua nggak mau ngedit tapi udah lanjut. Oke. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis tentang dan peluang dalam mewujudkan pekerjaan yang layak serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada studi, kasus pada seseorang pedagang kaki lima bernama Pasaman, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan layak di sektor informal, serta peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pedagang kaki lima. Oke, selanjutnya pada bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan metode studi kasus untuk menganalisis tantangan dan peluang pedagang kaki lima seperti pasaman, serta mengevaluasi kebijakan yang mendukung pekerjaan layak di sektor informasi. Oke, pertama pada bagian pendekatan, kualitatif fokus pada pemahaman mendalam, pengalaman, dan konteks sosial ekonomi pasaman. Kedua, desain. Studi kasus tunggal dengan analisis intensif terhadap dinamika pekerjaan informal dan kontribusinya pada ekonomi lokal. Sumber data. Data primer. Wawancara mendalam terstruktur dengan pasaman, merekam riwayat pekerjaan, tantangan interaksi, dan juga harapan. Pada bagian data sekunder, studi pustaka dari jurnal dan literatur terkait, sektor informal, pekerjaan layak, dan juga kebijakan UMKM. Pada bagian teknik pengumpulan data, kita melakukan wawancara tatap muka dengan juga rekaman audio dan juga catatan lapangan untuk akurasinya. Pada terakhir, ada analisis data, analisis tematik dan deskriptif kualitatif untuk memahami pola dan makna dari data yang terkumpul. Metode ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang pekerjaan layak di sektor informal dan implikasi kebijakan yang relevan. Pada bagian pembahasan hasil penelitian, penelitian yang dilakukan terhadap pasaman ini, pedagang kaki lima yang berusia 73 tahun di sekitar Jalan Margonda Raya. Ini berhasil sesuai rencana dan menggambarkan peran pelaku sektor informal dalam penciptaan pekerjaan layak. Di sini kita ada penjelasannya. Bagian 1, pekerjaan layak sebagai hak dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Pekerjaan layak penting untuk kualitas hidup dan menjadi fokus tujuan 8 TPB. 3 unsur utama pencapaian pekerjaan layak, yaitu adalah kebijakan yang mendukung penguatan usaha mikro kecil menengah dan juga lapangan kerja inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Pada bagian ketiga yaitu kita ada indikator keberhasilan meliputi penghasilan per jam dan tingkat pengangguran berdasarkan gender, usia, dan juga disabilitas. Oke, pada nomor 2 ini ada peningkatan kesadaran masyarakat melalui platform digital. Pertama, pada edukasi digital meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pekerjaan layak dan peran sektor informal. Pada bagian 2, kesadaran ini mendorong partisipasi aktif dalam pelatihan keterampilan dan menuntut kebijakan inklusif.
Ketiga, respon masyarakat itu benar-benar positif dengan pengakuan meningkatnya pemahaman terhadap kontribusi pedagang kaki lima bagi ekonomi lokal. Oke, yang terakhir ada implementasi solusi sederhana oleh Pasaman. Di sini Pasaman menerapkan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Kedua, langkah praktis yang diambil termasuk peningkatan keramahan pelayanan dan variasi produk baru. Ketiga, upaya ini meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas pasar, membantu menghadapi persaingan dan juga perubahan preferensi konsumen. Membantu menghadapi persaingan dan perubahan preferensi konsumen. Terakhir, ada inovasi dan adaptasi berkelanjutan. Itu menjadi kunci memperkuat posisi pasar dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Selanjutnya, kesimpulan. Pekerjaan layak bagi semua menjadi dasar pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan merata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pekerja informal seperti Pasaman agar memperoleh penghasilan stabil. Pengakuan sosial dan kesempatan yang setara, komitmen bersama dan kebijakan kesejahteraan penting untuk memastikan masa depan dengan pekerjaan layak, kehidupan bermartabat, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa meninggalkan siapapun. Selanjutnya pada bagian saran, jadi pada bagian akhir ini kita itu memiliki beberapa saran dari hasil observasi yang sudah kita jalani, yaitu tantangan persaingan usaha harus diatasi dengan strategis praktis seperti pelayanan prima dan membangun relasi sosial yang kuat dengan pelanggan, yang dapat menjadi keunggulan tanpa modal besar. Pemerintah dari LSM sebaiknya mengembangkan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pedagang kaki lima, meliputi manajemen keuangan sederhana, peningkatan kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan juga pemasaran digital agar mereka lebih kompetitif di pasaran. Nah, selanjutnya ini adalah daftar pustaka atau referensi dari kita membuat artikel dan juga jurnal dari hasil observasi kita ini. Oke, mungkin itu aja dari kelompok kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kelar yang ini. Itu Alicia baru beli. Alicia baru balik gitu. Mau ulang? Ya nggak usah lah.